Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aisyah Marhamah, NPM 201401444. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian pendekatan dalam pembelajaran. Interaksi dalam pembelajaran adalah bagaimana cara guru dapat meningkatkan motivasi belajar dari siswa. Hal ini berkaitan dengan strategi apa yang dipakai oleh guru, bagaimana guru melakukan pendekatan terhadap siswanya. Dalam sebuah pembelajaran, baik guru berperan sebagai pembimbing dan fasilitator. Dalam perannya sebagai pembimbing, guru berusaha menghidupkan dan memberikan motivasi agar terjadi proses interaksi yang kondusif. Guru sebagai fasilitator, guru berusaha memberikan fasilitas yang baik merupakan pendekatan yang dilakukan. Proses interaksi pembelajaran yang mampu meningkatkan hasil belajar pada siswa ialah bagaimana cara guru melakukan pendekatan yang sesuai dengan karakter pembelajaran. Pendekatan pembelajaran fisika adalah cara yang ditempuh guru dalam pelaksanaan agar konsep yang disajikan bisa beradaptasi dengan siswa. Pendekatan pembelajaran dapat diartikan juga sebagai titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum. Di dalamnya mewadahi, menginspirasi, menguatkan, dan melatari metode pembelajaran dengan cakupan. Yang kedua yaitu pendekatan yang berorientasi ataupun berpusat pada guru, di mana pada pendekatan jenis ini guru menjadi subjek utama dalam proses pembelajaran. Yang kedua ataupun B, fungsi pendekatan dalam pembelajaran. Fungsi pendekatan bagi suatu pembelajar adalah yang pertama sebagai pedoman umum dalam menyusun langkah-langkah metode pembelajaran yang akan digunakan. Yang kedua yaitu memberikan garis-garis rujukan untuk perancangan pembelajaran. Yang ketiga yaitu menilai hasil-hasil pembelajaran yang telah dicapai. Yang keempat, mendiagnosis masalah belajar yang timbul. Yang kelima yaitu menilai hasil penelitian dan pengembangan yang telah dilaksanakan. Dan C, jenis-jenis pendekatan dalam pembelajaran. Yang pertama yaitu pendekatan individual, merupakan pendekatan yang langsung dilakukan guru terhadap anak didiknya. Untuk memecahkan kasus anak didiknya tersebut, pendekatan individu ini mempunyai arti yang sangat penting bagi kepentingan didiknya tersebut. Yang bagian A, mendengarkan secara simpati dan menanggapi secara positif pikiran anak didik dan membuat hubungan saling percaya. Bagian B, yaitu membantu anak didik dengan pendekatan verbal dan nonverbal. C, yaitu membantu anak didik tanpa harus mendominasi ataupun mengambil alih tugas. Bagian D, yaitu menerima perasaan anak didik sebagaimana adanya atau menerima perbedaannya dengan penuh perhatian. Bagian E, yaitu menangani anak didik dengan memberikan rasa aman, penuh pengertian, bantuan, dan mungkin memberi beberapa alternatif pemecahan. Ciri-ciri pendekatan individu yaitu guru melakukan pendekatan secara pribadi. Guru harus peka melihat perbedaan sifat-sifat semua anak didik secara individual. Guru lebih berperan sebagai fasilitator dan pembimbing di kelas. Guru harus menyajikan pelajaran yang menarik di depan kelas.
Adapun keuntungan dari pengajaran pendekatan ini ataupun pendekatan individual ini yaitu yang pertama, mungkin siswa yang lama dapat maju menurut kemampuannya masing-masing secara penuh dan tepat, yaitu mencegah terjadinya ilusi dalam kemajuan, tetapi bersifat nyata melalui diskusi kelompok. Selanjutnya yaitu mengarahkan perhatian siswa terhadap hasil belajar perorangan. Pendekatan kelompok. Kegiatan belajar mengajar terkadang ada juga guru yang menggunakan pendekatan lain, yakni pendekatan kelompok. Pendekatan kelompok ini memang suatu waktu diperlukan, digunakan untuk membina dan mengembangkan sikap sosial anak didik. Selanjutnya yaitu pendekatan bervariasi. Pendekatan edukatif, pendekatan keagamaan, pendekatan kebermaknaan. Selanjutnya yaitu tipe-tipe pendekatan. Ada pendekatan kontekstual dan ada juga pendekatan sebagai kerjasama. Sampai sini sajalah yang dapat saya jelaskan tentang pendekatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang keempat, mendiagnosis masalah belajar yang timbul. Yang kelima yaitu menilai hasil penelitian dan pengembangan yang telah dilaksanakan. Dan C. Jenis-jenis pendekatan dalam pembelajaran. Yang pertama yaitu pendekatan individual, merupakan pendekatan yang langsung dilakukan guru terhadap anak didiknya. Untuk memecahkan kasus anak didiknya tersebut, pendekatan individu ini mempunyai arti yang sangat penting bagi kepentingan didiknya tersebut. Yang bagian A, mendengarkan secara simpati dan menanggapi secara positif pikiran anak didik dan membuat hubungan saling percaya. Bagian B, yaitu membantu anak didik dengan pendekatan verbal dan nonverbal. C, yaitu membantu anak didik tanpa harus mendominasi ataupun mengambil alih tugas. Bagian D, yaitu menerima perasaan anak didik sebagaimana adanya atau menerima perbedaannya dengan penuh perhatian. Bagian E, yaitu menangani anak didik dengan memberikan rasa aman, penuh pengertian, bantuan, dan mungkin memberi beberapa alternatif pemecahan. Ciri-ciri pendekatan individu yaitu guru melakukan pendekatan secara pribadi. Guru harus peka melihat perbedaan sifat-sifat semua anak didik secara individual. Guru lebih berperan sebagai fasilitator dan pembimbing di kelas. Guru harus menyajikan pelajaran yang menarik di depan kelas. Adapun keuntungan dari pengajaran pendekatan ini ataupun pendekatan individual ini yaitu yang pertama, mungkin siswa yang lama dapat maju menurut kemampuannya masing-masing secara penuh dan tepat, yaitu mencegah terjadinya ilusi dalam kemajuan, tetapi bersifat nyata melalui diskusi kelompok. Selanjutnya yaitu mengarahkan perhatian siswa terhadap hasil belajar perorangan. Pendekatan kelompok. Kegiatan belajar mengajar terkadang ada juga guru yang menggunakan pendekatan lain, yakni pendekatan kelompok. Pendekatan kelompok ini memang suatu waktu diperlukan, digunakan untuk membina dan mengembangkan kegiatan belajar mengajar. Terkadang ada juga guru yang menggunakan pendekatan lain, yakni pendekatan kelompok. Pendekatan kelompok ini memang suatu waktu diperlukan, digunakan untuk membina dan mengembangkan sikap sosial anak didik. Selanjutnya yaitu pendekatan bervariasi. Pendekatan edukatif, pendekatan keagamaan, pendekatan kebermaknaan. Selanjutnya yaitu tipe-tipe pendekatan. Ada pendekatan kontekstual dan ada juga pendekatan sebagai kerjasama. Sampai sini sajalah yang dapat saya jelaskan tentang pendekatan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.